Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang sudah kami presentasikan kemarin, yaitu susunan hakim Mahkamah Konstitusi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Dimulai dari materi kami adalah susunan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, komposisi hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu 9 orang hakim konstitusi yang merupakan representasi 3 cabang kekuasaan negara. 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Untuk mempermudah hakim konstitusi, kepanitraan dan kesekretariatan Jenderal MK menjadi sistem pendukung hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kewenangan dan juga peran. MK dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Persyaratan dan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, Saldil Isra, salah seorang pakar hukum tata negara, telah memberi masukan terhadap mekanisme pengisian hakim konstitusi adalah sebagai berikutnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus mampu meletakkan dasar yang kokoh dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Nah, semua itu hanya mungkin dilakukan kalau undang-undang mampu menciptakan kriteria dan standar bagi ketiga institusi yang menjadi sumber dari rekrutmen para hakim. Yang kedua, membuka ruang adanya partisipasi publik selama proses rekrutmen berlangsung. Dan yang ketiga, mengkolaborasi pasal 24C ayat 5, terutama untuk mendapatkan hakim yang memiliki integritas dan juga kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan juga ketatanegaraan. Selanjutnya ada pemberhentian dan pergantian hakim. Untuk pemberhentian, adanya periodisasi masa jabatan hakim. MK dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan politik hukum membentuk UU MK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU 7 Tahun 2020 dari masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non-periodisasi. Jabatan hakim adalah suatu yang konstitusional. Nah, politik hukum yang demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 PUU 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017, antara lain menyatakan independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi, the manner of the appointment, dan juga masa jabatan. Nah, oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 PUU 2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya hanya 1 periode dengan tenggat waktu yang lebih lama. Untuk pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan, yaitu pertama, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang berupa sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 UMK. Jadi seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan yang lebih lanjut bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang makalah kami. Makalah kami yang berjudul Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, pertama, komposisi hakim Mahkamah Konstitusi. Komposisi 9 orang hakim konstitusi yang merupakan representasi 3 cabang kekuasaan negara. 3 orang disusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang disusulkan oleh Mahkamah Agung.
Untuk mempermudah Hakim Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK menjadi sistem pendukung Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945. Kompetensi dan kapasitas Hakim MK menjadi sangat penting dikarenakan Hakim MK memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara material. Menafsirkan kewenangan dan kompetensi tersebut, integritas Hakim MK merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh Hakim MK. Hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat akhir dan mengikat akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan Hakim MK, baik melalui gratifikasi uang dan modus operasi lainnya. Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengitari MK dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik, seperti pembubaran partai politik, kewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR, atas dugaan pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden, begitu mendedikasi bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai penegak hukum konstitusi di MK. Oleh karenanya, integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting untuk diwujudkan. Pengangkatan hakim merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Berpengalaman di bidang hukum masuk akal bila dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis sekarang ini, dan suatu proses pemilihan hakim yang menjamin tersaringnya orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Untuk itu, kondisi saat ini dalam hal pengangkatan hakim didealkan melalui proses fit dan proses tes. Persyaratan dan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, Saldi Isra adalah seorang pakar hukum tata negara telah memberi masukan terhadap mekanisme pengisian hakim konstitusi dalam sebagai berikut. Undang-undang Mahkamah Konstitusi harus mampu meletakkan dasar yang kokoh dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Semua ini hanya mungkin dilakukan kalau undang-undang mampu menciptakan kriteria dan standar bagi ketiga institusi yang menjadi sumber rekrutmen. Mengkolaborasi pasal 24 ayat 5 Undang-Undang 1945 terutama untuk mendapatkan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Berdasarkan pendapat tersebut, Saldi Isra mengharapkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus menciptakan kriteria dan standar yang sama untuk ketiga institusi yang menjadi sumber perekrutmen hakim konstitusi. Ini amat penting dan mendasar karena Undang-Undang 1945 tidak menentukan secara eksplisit bagaimana penyaringnya, seleksi maupun pemilihan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga dimaksud. Pemilihan dalam pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga. 15 pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi, hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang DPR, 3 orang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Al-Fajri. Saya di sini ingin melanjutkan makalah dari kelompok 4. Ya, langsung saja. Hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela, MK telah menetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 PMK 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Yang pertama, untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berpendidikan sarjana hukum. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Yang kelima, tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang terakhir, mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang kedua, calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. Selanjutnya C, pemberhentian dan pergantian hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai adanya periodisasi masa jabatan hakim, MK dalam pertimbangan hukum menjelaskan politik hukum pembentuk Undang-Undang MK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, periodisasi menjadi non-periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional. Politik hukum yang sedemikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 PUU X 14/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017 yang antara lain menyatakan independensi dan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi. Baiklah, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan.